Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila Syaputri dengan NIM 2005905040082. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tengku Umar. Tujuan saya membuat video kali ini untuk menyelesaikan tugas hukum pidana saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu narkotika. Teman-teman sekalian, apakah sudah mengetahui apa itu narkotika? Jika belum, baiklah saya akan menjelaskannya sedikit. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan bagi pengguna narkotika sendiri seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari narkotika, seperti ganja, sabu-sabu, pil ekstasi, pil Riklona, pil Aplazolam, Trihex, tembakau gorila, dan mushroom. Dan ada beberapa jenis yang lainnya seperti gambar berikut. Narkotika sendiri dapat kita ketahui bahwa dapat memberikan dampak negatif dan dampak positif. Di satu sisi, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan. Tapi di sisi negatifnya, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Apa ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika? Tentu saja ada. Apa sih itu undang-undangnya dan pasal berapa itu? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dikeluarkannya undang-undang tersebut memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, untuk pemberantasan peredaran gelap narkotika. Intinya, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada sanksi-sanksi tentang penyalahgunaan narkotika ini sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di dalam pasal 116, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, akan dikenakan denda maksimum sebesar 10 miliar rupiah. Menurut saya pribadi, sepantasnya bahwa bandar narkotika dijatuhkan hukuman mati, dikarenakan mereka telah merusak generasi muda, karena mereka sudah sangat-sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Dan sudah sepantasnya para pecandu narkotika untuk melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional atau BNN agar dapat menjalankan rehabilitasi medis dan terhindar dari penggunaan narkotika lagi. Sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika. Tidak ada perbedaan antara kurir dengan bandar narkotika sendiri di dalam hukum, tetapi
akan dilihat dari bukti yang didapatkan ketika mereka didapatkan atau ketika mereka ditangkap. Sanksi penyalahan gunaan narkotika menurut undang-undang. Yang ada 3 sanksi dalam penyalahan gunaan narkotika. Yang pertama adalah hukuman mati. Hukuman mati ini adalah hukuman yang paling berat. Yang kedua adalah hukuman penjara. Nah, hukuman penjara ini dibedakan menjadi 2. Ada yang seumur hidup dan ada yang sementara, yaitu maksimal sampai 20 tahun. Dan yang terakhir adalah hukuman denda. Denda ini kumulatif. Artinya kumulatif adalah setiap tindak pidana narkotika akan dijatuhkan denda atau sanksi kepada pelaku. Badan yang mengatur tentang narkotika adalah BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Menurut saya pribadi, ada tingkatan dalam perbedaan narkotika ini, yaitu pecandu narkotika, pengedar narkotika, dan bandar narkotika. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ketiganya. Pecandu itu sendiri adalah orang yang salah menyalahgunakan narkotika. Sedangkan pengedar adalah orang yang mengedarkan narkotika. Dan bandar itu sendiri adalah orang yang mengendalikan semua kejahatan ini. So guys, apakah kamu masih mau menggunakan narkotika itu sendiri? Tidak kan? Untuk diri kita sendiri saja sudah dirugikan. Bahkan hingga bangsa dan negara kita dirugikan oleh kita menggunakan itu. Kita ini sebagai generasi milenial, atau kita ini juga sebagai agent of change atau agen perubahan untuk bangsa, negara. Dikarenakan kita sudah tahu apa sih undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan apa hukumannya jika kita melanggar peraturan tersebut. Agar kita itu terhindar dari semuanya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang apa itu narkotika dan pasal berapa yang mengenai tentang narkotika. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan terhindar dari narkotika itu. Setelah mengenal jenis-jenis dan hukum yang mengatur tentang narkotika. So guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel, right?